kajian hati. Dan berikutnya kita ada penanya nih. Kami Silakan. persilahkan. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin perkenalkan diri, saya Serina. Izin cerita sedikit ya Ustadz. Namanya rumah tangga kan pasti ada aja ya ujiannya. Saya diuji pejuang garis 2. Menikah tahun ini udah 3 tahun. Menjadi pejuang garis 2 ini membuat saya menutup diri. Yang awalnya saya tuh aktif, banyak kegiatan, banyak aktivitas gitu. Sekarang membuat saya lebih nyaman di rumah, membuat saya nyaman di kamar gitu. Saya nggak mau ketemu banyak orang gitu. Dan membuat emosi saya itu tidak stabil. Saya menjadi emosional. Saya jadi kayak sensitif banget gitu, gampang marah gitu. Jadi menjadi pejuang garis 2 ini membuat jadi saya tuh semakin jauh gitu dari lingkungan gitu. Dan saya juga kadang sempat ingin kayak ya Allah kenapa sih gitu saya dikasih ujian seperti ini gitu. Sedangkan teman saya sebulan nikah langsung dikasih gitu. Sedangkan saya kenapa harus menanti selama ini? Emang saya mungkin memang baru 3 tahun gitu. Teman-teman mungkin di luaran sana banyak yang lebih lama dari saya. Cuma kan namanya mental, namanya manusia kan berbeda Ustadz. Saya ini mental saya lemah gitu. Banyak banget perkataan dari tetangga, terus juga mungkin teman-teman, kadang juga mungkin keluarga yang membuat saya tuh udahlah di rumah aja daripada nanti sakit hati gitu di luar. Jadi ya saya kadang membuat saya kayak iman saya tuh turun gitu. Sebenarnya saya selalu dapat support Ustadz dari keluarga, dari suami gitu, dari orang tua juga. Ya cuma kan ya perkataan manusia kan kita nggak bisa mengontrol, tidak bisa kita juga tidak bisa menduga. Kayak saya ke warung tiba-tiba ditanya, udah isi belum, udah hamil belum, ih meni bager ya. Kadang saya sampai dibandingkan gitu Ustadz. Saya yang paling saya bikin saya sakit hati itu adalah ketika lebaran tahun kemarin. Lebaran tahun kemarin tuh baru banget baru banget selesai sholat Id, keluar dari masjid langsung ada ya salam-salaman seperti biasa. Langsung ada ibu-ibu, udah isi belum? Belum. Ih kalah, si ini udah isi keduluan, padahal kan nikahnya duluanan kamu. Kan padahal di situ kan momen memaafkan, tapi kenapa kok timbul pertanyaan seperti itu gitu. Jadi membuat saya tuh kayak tidak ikhlas menerima ujian ini gitu. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan yang emang di luar kendali kita gitu. Saya selalu lebih ikhlas gitu menerima ini, ujian ini gitu. Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami persilakan dijawab Ustaz. Bunda. Satu nasihat AA buat semua pejuang garis 2, sabar ya. Anak itu titipan dari Allah. Anak itu anugerah dari Allah. Anak itu amanah dari Allah. Tidak ada yang harus dipercepat, tidak juga diperlambat. Tapi yang pasti Allah akan hadirkan di waktu yang paling tepat. Betul? Maka sekarang ikhtiar lagi, usaha lagi. Gak apa-apa. Bahagianya rumah tangga bukan tentang punya anak atau tidak punya anak, betul?
Bahagianya rumah tangga saat rumah tangga jadi jalan mendekatkanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teteh harus kuat. Mulai hari ini jangan terlalu banyak mendengarkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati. Betul? Teteh sayang boleh kok ngeblok orang yang komennya bikin gak enak. Boleh gak? Boleh. Teteh boleh kok menjaga jarak sama orang yang kalau bicara nyakitin hati. Boleh tidak? Ayo, terlalu berharga hati kita untuk diisi dengan kalimat-kalimat yang menyakiti. Betul? Termasuk mohon maaf untuk semua pemirsa, jangan sering bertanya pada sesuatu yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Seperti pertanyaan kapan nikah, kapan punya anak, itu yang tahu siapa? Allah. Maka teteh tenang saja. Semua akan ada kebaikannya dan kita juga tidak bisa membungkam mulut semua orang. Betul? Kenapa Allah ciptakan tangan kita dua? Kenapa nggak banyak tangannya? Karena tangan ini bukan untuk menutup mulut orang yang bicara tentang kita. Tapi tangan ini dua untuk apa? Menengadah kepada Allah. Berdoa jika hati kita pernah merasakan luka. Tugas kita hanya angkat tangan. Setelah itu biarlah Allah yang turun tangan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Amin. Amin Ya Rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Kok nikahnya duluan kamu tapi kamu belum isi gitu kan. Ngerasa hati saya nih sakit banget perkataannya tadi gitu. Saya masuk kamar saya nangis gitu. Bahkan sempat terpikir untuk jadi ketika tadi sudah curhat sama Ahilman, hati saya menjadi lebih ikhlas, lebih sabar, jadi kayak lebih yakin kepada Allah gitu. Kajian hati. Baik pemirsa dan juga para jemaah di masjid ini. Terima kasih Ustadz buat tausiahnya dan mungkin sekarang saya persilahkan untuk memberikan kesimpulan dan juga muhasabah dan doanya. Saya persilahkan Ustadz. Bunda, ketika hatimu terpatah terluka, maka jawabannya kembali kepada Allah. Karena yang menyembuhkan semua rasa sakit itu adalah Allah. Allah yang menyembuhkanmu, Allah yang menguatkanmu, Allah yang paling mengerti tentang isi hatimu. Dan Allah jugalah yang bisa mengangkat semua kesulitanmu. Jangan nyari manusia lagi setelah kecewa dengan manusia. Jangan makin larut dengan dunia lagi setelah kita pernah terlena dengan dunia. Kembali ke Allah, maafkan, doakan, ikhlaskan. Itulah sikap terbaik saat hati kita pernah disakiti. Itulah sikap terbaik saat hati kita pernah dilukai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Halim. Duhai Allah yang maha melembutkan. Ya Allah, Engkau tahu luka hati yang kami rasakan. Ya Allah, Engkau tahu sakit hati yang ada dalam hidup kami selama ini. Ya Allah, kami mohon lembutkan hati kami untuk belajar ridho dengan semua ketentuan-Mu. Ya Allah,
lembutkan hati kami untuk bersabar dengan semua rasa sakit yang pernah kami dapatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Hati yang terluka tidak akan sembuh dengan kebencian, tetapi akan sembuh dengan adanya kasih sayang dan juga doa. Masya Allah, terima kasih Ustadz hari ini dan para jemaah dan juga para pemirsa di rumah. Saya Paula Verhoeven undur diri, sampai ketemu di kajian hati berikutnya. Kajian hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.